Sebagai bekas penghuni Pulau Es sebelum Swat Hong terlahir, tentu Lotong mengenal ilmu ini. Bahkan ilmu silatnya sendiri pun bersumber pada ilmu silat Pulau Es. Akan tetapi setelah 20 tahun lebih berada di Pulau Neraka dan mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Neraka, maka ilmu silatnya menjadi campur aduk. Dan tentu saja kalah murni oleh ilmu silat yang dimainkan oleh Swat Hong. Pula, Lotong dahulu belum mempelajari Jitet Jiseng sampai habis. Hal yang jarang dilakukan penghuni Pulau Es kecuali keluarga raja. Mulailah Lotong terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Swat Hong. Ingin sekali Lotong menggunakan senjatanya, yaitu ular hidup yang melingkar di lehernya. Namun dia takut akan pesan ketuanya tadi. Kalau dia menggunakan senjata itu dan sekali lawan tergigit mati, tentu dia akan mendapat marah besar. Maka dia lalu berteriak keras dan mengerahkan seluruh ilmunya meringankan tubuh. Swat Hong terkejut ketika melihat betapa tubuh lawan dapat bergerak lebih cepat lagi. Dan dalam serangkaian serangan yang tak terduga saking cepatnya, hampir saja pundaknya kena dicengkeram. Dia berseru sambil meloncat ke atas, tinggi sekali, kemudian bagaikan seekor burung walet, tubuhnya sudah membalik di udara, menukik ke bawah dan dia sudah melancarkan serangan dengan jurus Tak Senjit Hai, bintang terompet memasuki laut. Jurus terakhir yang paling ampuh dan yang dulu dilatihnya dengan ibu dan ayahnya, sehingga dia mahir sekali mainkan jurus ini. Hebat bukan main daya serang jurus ini karena selagi tubuh meluncur turun dengan menukik ke bawah. Kedua tangannya sudah bergerak mencengkram ke arah ubun-ubun kepala lawan yang botak itu. Kini Lotong yang kaget ketika merasa ada hawa dingin menyentuh ubun-ubun kepalanya dari atas. Maklum bahwa serangan itu merupakan ancaman maut bagi dirinya, dia tidak berani lengah. Cepat membuang diri ke belakang sehingga dia terjengkang. Kemudian menggunakan jingkangnya untuk berguling di atas lantai. Dengan gerakan ini, biarpun pakainya kotor terkena debu, namun dia selamat dan dapat menghindarkan diri dari serangan jurus Tak Senjit Hai tadi. Akan tetapi, betapa terkejutnya melihat darah itu sudah meloncat ke depan. Dan baru saja dia bangkit berdiri, Swat Hong sudah menghantamnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Swat Hong berseru nyaring dan mengerahkan tenaga sinkangnya. "Sumai, jangan!" Sin Leong berteriak, kaget ketika melihat betapa sumainya itu menggunakan tenaga Swat Sin Chiang, tenaga pukulan inti salju, yang merupakan sinkang paling ampuh dari Pulau Es. Untuk melatih diri agar bisa menguasai tenaga inkang yang amat kuat ini, orang harus bersamadi di atas salju, tanpa pakaian, dan melewati malam-malam yang dinginnya menusuk tulang. Dan sebagai puteri Raja Han Tiong, tentu saja Swat Hong telah menguasai sinkang itu yang kini dipergunakan untuk menyerang selagi lawan terdesak. Lotong juga berteriak keras dan cepat dia menolak hawa serangan itu dengan dorongan kedua tangannya. Dua tenaga sinkang bertemu tanpa kedua pasang telapak tangan itu bersentuhan dan akibatnya, Lotong terhuyung ke belakang dan dari ujung bibirnya mengucur darah. Sambil menggereng keras, Lotong yang merasa penasaran itu melompat ke depan menerkam. Akan tetapi Swat Hong yang sudah siap menyambutnya dengan sebuah tendangan dari samping yang tepat mengenai pantat Lotong, dan membuat tubuhnya terlempar jauh ke arah tempat duduk Ouyuk Kong Ek. Ketua Pulau Neraka ini marah sekali, tangannya bergerak menyambut tubuh itu dan tahu-tahu tubuh Lotong sudah melayang lagi ke arah Swat Hong. Akan tetapi ternyata bahwa ketika menyambut tadi, Ouyuk Kong Ek yang lihai telah menotok dua jalan darah di punggung pembantunya yang seketika merasa dadanya lega kembali. Begitu dia dilontarkan ke arah Swat Hong, dengan nekat dia sudah menyerang dengan kedua lengan dikembangkan.
kedua tangan hendak mencengkram tubuh gadis itu. Suat Hong terkejut sekali, tidak menyangka bahwa tubuh lawan akan secepat itu melayang kembali ke arahnya. Maka dia berteriak dan maklum akan bahaya yang mengancam karena dia tidak sempat mengelak lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sin Leong telah berada di dekat sumainya. Dengan tangan kiri dia menarik tubuh sumainya dan dengan tangan kanan dia menyampok ke atas dan kedua tangan Lotong tertangkis. Bahkan tubuh orang botak ini terdorong miring dan cepat dia meloncat ke atas lantai dengan mata terbelalak heran dan kagum akan kehebatan tenaga pemuda itu. Maklum bahwa dia tak mampu menang, dia lalu mengundurkan diri di dekat ketuanya dengan muka penuh keringat. Bagus. Puteri Han Tiong lumayan juga kepandaiannya, boleh coba-coba dengan aku sendiri. Oh Kong Ek turun dari kursinya dan melangkah ke tengah lapangan. Baik, majulah. Aku tidak takut menghadapimu. Suat Hong menantang. Sumoi, mundurlah. Biar aku menghadapi Ou Tochu. Sin Leong mencegah sumainya. Tidak, aku akan menghadapi sendiri. Sin Leong melangkah menghampiri Ou Kong Ek dan berkata, Ou Tochu, benarkah Tochu menantang sumoiku ini? Harap Tochu suka melihat baik-baik. Sumoiku adalah seorang anak perempuan yang usianya sebaya dengan cucumu. Sehingga kalau Tochu menantangnya sama artinya dengan Tochu menantang seorang cucu. Kalau Tochu tidak malu bertanding dengan seorang anak perempuan yang sepatutnya menjadi cucumu, silahkan. Kalau Tochu cukup gagah biarlah aku menerima tantanganmu tadi. Mari kita bertanding mengukur kepandaian. Kalau aku kalah, terserah kepada Tochu. Kalau aku menang, setelah aku mengajarkan ilmu pengobatan, Tochu akan membiarkan kami berdua pergi dari pulau ini dengan aman. Bagaimana? Aku tidak takut. Su Heng, biar aku melawan dia, aku tidak takut. Suat Hong berteriak-teriak. Oh Kong Ek memandang kepada darah muda dan mukanya berubah merah. Memang tidak keliru omongan Sin Leong tadi. Bocah itu masih amat muda, masih kanak-kanak sebaya Soancu. Seorang anak-anak dan perempuan lagi. Tentu saja akan amat merendahkan dirinya kalau sampai dia menantang seorang anak perempuan kecil. Baiklah, mari kita mengadu kepandaian Kua Sin Leong, katanya. Sin Leong menoleh kepada sumainya. Nah, kau dengar. Yang ditantang adalah aku, bukan kau, Sumoi. Mundurlah. Suat Hong membanting-banting kaki, terpaksa dia mundur akan tetapi lebih dulu dia berkata kepada Ou Kong Ek, aku selalu masih siap untuk melayani jago pulau neraka yang manapun juga. Ou Kong Ek dan Sin Leong sudah saling berhadapan dan keduanya saling pandang tanpa bergerak. Seolah-olah hendak mengukur dan menilai keadaan lawan dengan pandangan matanya. Melihat sikap pemuda yang amat tenang itu, juga pancaran sinar matanya lembut dan bebas dari rasa takut maupun kebencian dan kemarahan. Hati Ou Kong Ek menjadi makin suka. Melihat sikap pemuda ini, sukar untuk dipercaya bahwa pemuda ini adalah murid Han Tiong, Raja Pulau Es yang sakti. Kelihatannya hanya seperti seorang pemuda yang lemah, pantasnya seorang sastrawan yang biasanya hanya membaca sajak dan menulis huruf indah atau meniup suling. Orang muda, mulailah. Ou Kong Ek berkata ragu-ragu untuk menggunakan kepandaiannya menyerang orang yang kelihatannya lemah ini. Oh Tochu, bukan aku yang menghendaki adu kepandaian ini, maka biarlah aku hanya menjaga diri saja. Jawaban yang keluar dengan suara lembut dan sejujurnya itu setidaknya memanaskan hati Ou Kong Ek. Karena kedengarannya seolah-olah pemuda itu memandang rendah kepadanya. Pemuda ini sama sekali tidak gentar menghadapinya, hal itu sama saja memandang rendah. Kua Sin Leong, sambutlah seranganku.
Bentaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan. Gerakannya perlahan saja namun didahului sambaran angin pukulan dari kedua telapak tangannya. Hawa pukulan yang dahsyat dua kali menyambar ke arah leher dan pusar Sin Leong ketika kakek itu menggerakkan kedua tangannya memukul. Dengan tubuh ringan sekali Sin Leong menggeser kaki dan berhasil mengelak sampai berturut-turut 6 kali. Karena ternyata bahwa pukulan kakek itu begitu luput dari sasaran, terus dilanjutkan dengan serangan berikutnya tanpa berhenti sedikit pun. Sehingga 6 kali berturut-turut kedua tangannya menyambar dahsyat dari segala jurusan. Barulah Sin Leong dapat membebaskan diri dari kepungan kedua tangan itu ketika dia meloncat jauh ke belakang dan siap lagi menghadapi serangan berikutnya. Bagus. Oh Wukong Ek berseru kagum melihat betapa pemuda itu dengan enak saja sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan yang dinamakan jurus pukulan badai mengamuk. Kemudian dia menerjang lagi dan tidak bergerak lambat lagi, melainkan cepat sekali. Kaki tangannya bergerak dengan cepatnya, gerakan yang aneh namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat berbahaya. Kembali Sin Leong menyambut serangan-serangannya itu dengan tenang dan hati-hati, mengelak kesanan sini dan hanya kalau terpaksa dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis atau menyampok. Perlahan saja pemuda itu menangkis, namun selalu tangkisannya yang membawa hawa pukulan Kim Kang itu berhasil menghalau tangan lawan. Sampai 30 jurus lebih Sin Leong selalu mengelak dan menangkis tanpa satu kali pun membalas serangan lawan. Tentu saja hal ini membuat Wukong Ek kagum sekali. Pemuda ini sudah diserangnya dengan hebat, didesaknya sampai keadaannya berbahaya, namun tetap tidak mau membalas. Su Heng, kau tidak membalas, apa kau merasa Fei Senggi sungkan kepada orang yang hendak memungut mantu kepadamu? Suat Hong berteriak-teriak penuh penasaran ketika melihat Su Hengnya bertempur seperti orang mengalah saja. Merah muka Sin Leong. Memang dia tidak mau membalas karena dia selamanya belum pernah memukul orang. Dia memang mempelajari silat yang tinggi sekali tingkatannya, bahkan dari kitab-kitab lama yang rahasia dan tak pernah dibaca orang di dalam perpustakaan Pulau Les. Dia menemukan ilmu-ilmu mujizat, di antaranya ilmu mengenal inti gerakan semua ilmu silat. Akan tetapi dia merasa sungkan dan ngeri kalau harus memukul orang lain. Apalagi kepada kakek yang sama sekali tidak ada permusuhan apa-apa dengannya itu. Kini mendengar ejekan Suat Hong, dia merasa tidak enak dan hatinya terguncang. Guncangan ini memperlambat gerakan tangannya. Maka ketika dia menangkis sebuah pukulan, tangkisannya meleset dan pukulan tangan kiri Wukong Ek menyerempet pundaknya. Tubuhnya tergetar hebat dan dia terhuyung ke belakang. Wukong Ek yang merasa penasaran sekali kini maklum bahwa kalau pemuda itu membalas serangannya, mungkin dia akan kalah. Maka melihat hasil pukulannya yang membuat Sin Leong terhuyung, dia cepat mendesak maju. Dia harus mengalahkan pemuda ini karena dia ingin sekali pemuda ini menjadi penghuni Pulau Neraka. Dan kalau mungkin menjadi suami Soan Chu. Dan untuk itu, dia harus lebih dulu merobohkannya. Maka dia cepat mendesak selagi tubuh Sin Leong terhuyung ke belakang itu. Pukulan-pukulan tangan Wukong Ek hebat sekali. Dan setiap kali Sin Leong yang masih terhuyung itu mengelak, pukulan itu berubah menjadi cengkraman yang amat lihai. Namun selalu tangan Sin Leong masih dapat menyapoknya. Bahkan pemuda itu berseru keras, tubuhnya melayang ke atas. Berjungkir balik 2 kali dan sudah turun lagi ke atas lantai dengan tubuh tegak dan sudah siap lagi. Wukong Ek makin penasaran. Cepat dia menerjang maju, kedua kakinya bergerak cepat dengan tendangan berantai yang cepat dan kuat sekali. Kedua kaki itu seperti kitiran saja.
sehingga kelihatannya kakek ini berkaki lebih dari dua yang bergerak susul-menyusul melakukan tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Sin Liong. Setelah berhasil mengelak ke kanan kiri, Sin Liong terdesak ke sudut dan terpaksa dia menggunakan kedua lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga inti salju. Tubuh Wukong Ek menggigil, terasa dingin sekali tubuhnya, rasa dingin yang menjalar melalui kaki yang tertangkis. Dia menggoyang tubuhnya beberapa kali dan rasa dingin sudah terusir. Dia memandang lawannya dengan mata terbelalak lebar. Kemudian kakek ini mengeluarkan suara melengking nyaring. Dan tubuhnya sudah melayang ke atas kemudian menukik ke arah Sin Liong. Sin Liong terkejut sekali, dia maklum bahwa serangan terakhir ini bukan main hebatnya. Maka dia pun lalu berteriak keras dan tubuhnya juga mencelat ke atas menyambut tubuh lawannya. Kedua lengannya digerakkan di depan tubuhnya. Tubuh Wukong Ek terbanting ke atas lantai, dan hanya setelah dia bergulingan beberapa kali saja dia dapat bangun dengan agak pening. Bukan main, pikirnya. Dia tadi melakukan serangan dahsyat, serangan maut yang akan sukar disambut oleh lawan yang sakti. Akan tetapi pemuda itu menyambutnya di udara, memataki pukulan dengan pukulan. Sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu di udara dan akibatnya dia sendiri yang terbanting keras. Belum cukupkah, Toju? Sin Liong bertanya dengan suara penuh penyesalan karena dia dipaksa untuk bertempur, hal yang sama sekali tidak disukainya. Aku belum mengaku kalah, orang muda. Dan kini kakek menyerang lagi dengan ilmu silat yang gerakannya cepat sekali. Akan tetapi juga aneh. Suat Hong yang menonton di pinggir, memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Dia merasa heran sekali. Ilmu silat yang dimainkan oleh kakek itu seperti pernah dilihatnya. Seperti bukan gerakan asing, namun mengapa begitu aneh dan sama sekali tidak dikenalnya? Memang tidak mengherankan hal ini terjadi pada Suat Hong. Karena ilmu silat yang dimainkan kakek itu memang bersumber pada ilmu silat Pulau Les. Hanya sudah diubah banyak sekali menjadi ilmu silat ciptaan nenek moyang Pulau Neraka. Bahkan kini dari kedua telapak tangan si kakek mengepul uap hitam, dari mulutnya juga menyembur uap hitam yang kadang-kadang menyambar ke arah muka Sin Liong. Sebagai seorang ahli pengobatan, Sin Liong segera mengenal hawa beracun keluar dari uap hitam itu, maka dia bersikap hati-hati setiap kali ada uap hitam menyambar. Sementara itu, sambil mengelak dan menangkis dia mencurahkan seluruh perhatiannya. Dan dengan ilmu mujizat yang didapatnya dari kitab, yaitu mengenal rahasia inti gerakan ilmu silat. Dia sudah dapat mencatat dan hafal akan jurus-jurus yang dimainkan oleh lawannya. Suheng, balaslah lawanmu. Apa kau takut? Suat Hong berteriak lagi. Wukong Ek yang sudah merah mukanya saking penasaran dan malu karena merasa dipandang rendah dan dipermainkan, membentak. Orang muda, berani engkau memandang rendah kepadaku sehingga tidak mau balas menyerang? Sin Liong terkejut bukan main. Sama sekali tidak mengira bahwa sikapnya yang mengalah dan tidak mau balas menyerang itu malah dianggap memandang rendah oleh kakek itu dan dianggap takut oleh Suat Hong. Tadinya dia hanya mengharapkan si kakek akan tahu diri dan mundur sendiri. Siapa kira, si kakek keras kepala dan tidak akan mengaku kalah kalau tidak dirobohkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Sin Liong. Dia menggigit bibirnya menguatkan hati karena menyerang orang merupakan hal yang berlawanan dengan hatinya. Lalu kaki tangannya bergerak cepat sekali. Terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut para pembantu Wukong Ek. Bahkan belasan jurus kemudian, setelah dengan susah payah Wukong Ek mengelak dan menangkis, kakek ini berseru keras dan tubuhnya terguling. Dari mana kau mendapatkan ilmuku ini?
Kakek yang sudah terguling karena kedua lututnya tercium ujung sepatu Sin Leong itu meloncat bangun lagi sambil bertanya dengan mata terbelalak dan penuh keheranan. Selama belasan jurus tadi, dia telah diserang oleh Sin Leong dengan ilmu silatnya sendiri. Dan pada jurus ke-15, dia tidak mampu menghindar sehingga kedua lututnya tertendang membuat dia terguling. Dan kalau pemuda itu menghendaki, ketika ia terguling tadi tentu pemuda itu dapat menyusulkan serangan maut yang dapat menewaskannya. Sin Leong menjura dan melangkah mundur. Aku hanya meniru-niru dari Tocu sendiri. Oh Kong Ek makin terheran dan sejenak dia melongo. Kemudian dia melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Kua Sin Leong, engkau hebat sekali. Aku mengaku kalah terhadap Kua Tai Hiap, pendekar besar gua. Aku telah dirobohkan secara mutlak, bahkan dengan jurus-jurus ilmu silatku sendiri. Dia ini adalah seorang pendekar besar yang memiliki kesaktian seperti dewa. Semua penghuni Pulau Neraka membungkuk dan memberi hormat kepada Sin Leong. Tentu saja pemuda itu cepat membalas penghormatan mereka dengan memutar-mutar tubuhnya sambil berkata tersipu-sipu, harap cuy, Anda sekalian, jangan berlebihan. Kua Tai Hiap, aku Kong Ek sudah mengaku kalah. Harap Tai Hiap suka mengajarkan ilmu pengobatan itu agar kami dapat terbebas dari hawa beracun yang banyak terdapat di pulau ini. Setelah aku paham, kami akan mempersilahkan Tai Hiap dan Han Li Hiap, pendekar wanita Han, meninggalkan pulau ini dengan aman. Baik. Oh Tocu. Aku akan melakukan penyelidikan tentang racun-racun di pulau ini dan berusaha mencarikan obat penawarnya. Soan Chu berlari menghampiri Sin Leong dan berkata, Sin Leong, kau hebat sekali. Aku sungguh kagum kepadamu. Sambil berkata demikian, Soan Chu memegang kedua tangan Sin Leong dan mengangkat muka memandang wajah Sin Leong penuh kekaguman. Engkau terlalu memuji, Soan Chu. Sebetulnya adalah kongkongmu yang sengaja mengalah kepadaku, kata Sin Leong, dan mukanya menjadi merah. Dia maklum bahwa Soan Chu seorang dara remaja yang berhati polos dan wajar. Maka di depan semua orang tanpa segan-segan menyatakan kekagumannya dan memegang kedua tangannya begitu saja. Akan tetapi hal ini tentu saja menimbulkan anggapan salah dan dia sudah melihat betapa Swat Hong membuang muka dengan wajah diselubungi kemarahan. Bahkan akhirnya dara itu lalu membalikan tubuh dan berlari pergi. Sampai 3 bulan lamanya Sin Leong dan Swat Hong di Pulau Neraka. Dengan teliti dan hati-hati Sin Leong melakukan penyelidikan tentang segala macam racun yang terdapat di pulau itu, kemudian dia mencarikan obat penawarnya. Dan menulis serta melukiskan nama dan bentuk daun, akar, bunga, atau buah yang berkhasiat sebagai penawar racun-racun itu. Sibuklah ketua Pulau Neraka dan para pembantunya mencarikan bahan-bahan obat itu dan setelah 3 bulan, barulah lengkap catatan Sin Leong. Oh Kong Ek dan semua penghuni Pulau Neraka merasa berterima kasih sekali kepada Sin Leong. Apalagi setelah terbukti banyak penghuni yang sembuh dari penderitaan penyakit akibat keracunan setelah menggunakan obat-obat seperti yang ditunjuk oleh pemuda itu. Dia dianggap sebagai seorang dewa penolong mereka dan diperlakukan dengan sikap penuh hormat. Setelah terpaksa tinggal di Pulau Neraka selama 3 bulan, akhirnya Swat Hong mendapatkan kenyataan bahwa Soan Chu adalah seorang remaja yang benar-benar tulus, jujur dan wajar. Sehingga mudah saja di antara mereka terjalin persahabatan yang akrab. Bahkan karena darah Pulau Neraka itu dengan terang-terangan tanpa dibuat-buat dan tanpa usaha menarik hati Sin Leong menyatakan suka dan cintanya kepada Sin Leong. Swat Hong menyambut pernyataan itu dengan hati terharu. Diam-diam menaruh hati kasihan kepada darah Pulau Neraka ini karena dia tahu bahwa hati suhengnya itu jauh daripada cinta.
Suhengnya belum pernah mengacuhkan tentang hubungan di antara mereka, juga Suhengnya sama sekali tidak kelihatan menaruh hati kepada Soancu. Dianggapnya Suhengnya itu terlalu dingin dan sudah sering kali dia sendiri merasa kecewa melihat Suhengnya sebagai seorang pemuda yang tidak ada semangat. Padahal dia sendiri belum yakin apakah dia mencintai Suhengnya, sungguh pun dia merasa suka sekali kepada pemuda itu. Namun sebagai seorang dara remaja, tentu saja dia merasa tidak puas menyaksikan sikap pemuda yang dingin saja terhadapnya. Sebagai seorang wanita muda yang sehat dan normal, tentu saja Swat Hong juga ingin agar semua orang, terutama kaum pria, memandangnya dengan kagum dan suka. Bahkan dia pun seperti semua wanita di dunia ini agaknya akan merasa bangga kalau semua orang laki-laki jatuh cinta kepadanya. Hari keberangkatan mereka meninggalkan Pulau Neraka pun tibalah. Sin Leong dan Swat Hong diantar oleh semua penghuni Pulau Neraka sampai ke pantai, di mana telah tersedia sebuah perahu yang lengkap dengan layar, dayung, dan bekal makanan. Soancu mengantar dengan mata berlinang air mata. Semenjak tadi dara ini menangis, bahkan rewel kepada kakeknya hendak ikut pergi bersama Sin Leong dan Swat Hong. "Husah, apakah kau gila?" Demikian kakeknya menjawab. "Kau hendak ikut ke Pulau Es. Tidak tahukah kau bahwa semua penghuni Pulau Neraka dilarang menginjakan kaki ke Pulau Es? Begitu kau tiba di sana, kau akan dijatuhi hukuman sebagai seorang pelanggar hukum." Juga Sin Leong dan Swat Hong melarang dengan alasan bahwa Swat Hong sendiri sedang menghadapi malapetaka. Bahkan dia bersama Suhengnya sedang berusaha mencari ibunya. Selama 3 bulan ini, Ong Kong Ek sudah mengerahkan pembantunya untuk mencari Liu Bui, bekas istri Raja Han Tiong, ke pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Neraka. Namun hasilnya sia-sia belaka. Tentu saja para penghuni Pulau Neraka yang mencari itu tidak berani terlalu mendekat Pulau Es. Setelah perahu yang ditumpanginya Sin Leong dan Swat Hong pergi jauh, Soancu menjatuhkan dirinya menangis. "Kongkong, aku pun mau pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi tinggal lebih lama di Pulau Neraka tanpa adanya mereka berdua. Aku harus pergi mencari ayahku, seperti Swat Hong yang pergi mencari ibunya." Kongkongnya hanya menggeleng kepala, menghela napas dan menggandeng cucunya yang tercinta itu kembali ke tengah pulau. Hati orang tua ini khawatir sekali karena dia tahu bahwa cucunya telah mulai dewasa dan telah tergoda oleh cinta, sehingga merasa tidak tahan lagi tinggal lebih lama di Pulau Neraka. Dia maklum bahwa agaknya takkan lama lagi cucunya itu tentu akan nekat meninggalkan pulau. Dan kalau hal yang dikhawatirkan itu terjadi, apalagi artinya hidup baginya di pulau itu? Puteranya telah lenyap dan satu-satunya orang yang selamanya ini membuat hidupnya berarti hanyalah Soancu. Ketika perahu mereka mendarat di Pulau Es, Sin Leong dan Swat Hong saling pandang dengan hati yang berdebar. Mereka sudah menjelajahi seluruh pulau di sekitar Pulau Es untuk mencari ibu Swat Hong, namun sia-sia belaka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk kembali ke Pulau Es, dengan harapan mudah-mudahan ibu dara itu sudah kembali ke Pulau Es. Bagaimana kalau ibu tidak berada di sana? Bukankah berarti bahwa aku telah melanggar janjiku untuk mewakili ibu yang dibuang ke Pulau Neraka? Swat Hong bertanya ketika perahu mereka tadi sudah mendekati Pulau Es. "Jangan khawatir, Sumoy. Suhu adalah ayahmu sendiri, dan betapapun marahnya, aku percaya bahwa Suhu akan dapat memaafkanmu. Aku percaya akan kebijaksanaan Suhu, dia bukanlah seorang yang berbudi rendah. Tapi dia telah terkena racun yang hebat, racun yang 100 kali lebih kejam daripada racun yang paling jahat di Pulau Neraka. Dia telah terkena hasutan mulut wanita jahat itu. Sumui, jangan mempersulit keadaan dengan menyangka yang bukan-bukan.
Sudahlah, kekhawatiranmu itu hanyalah permainan pikiran yang membayangkan hal yang belum terjadi. Singkirkan saja kekhawatiran kosong itu dan mari kita hadapi kenyataan. Percayalah, apapun yang akan terjadi, aku tidak akan membiarkan engkau terancam bencana. Mari kita hadapi apa saja yang menimpa kita berdua. Su Heng, betulkah? Betulkah kau akan membela dan melindungi aku? Tentu saja, Su Moi. Menghadapi ayah sekalipun. Menghadapi siapa saja karena aku yakin bahwa engkau tidak mempunyai kesalahan apapun. Kalau begitu, aku menjadi besar hati, Su Heng. Mari kita mendarat. Makin tegang hatinya dan juga terheran-heran ketika dia melihat betapa beberapa orang penghuni Pulau Es kebetulan berada di situ, segera berlari pergi menuju ke tengah pulau. Bahkan tidak berhenti ketika dia dan Su Hengnya memanggil mereka. Makin tidak enak mereka, namun dengan tenang Sin Leong mengajak Sumoinya untuk menuju ke istana Pulau Es di tengah pulau itu. Menemui Raja Han Tiong dan bertanya tentang Liu Bui. Tak lama kemudian, keduanya berhenti tiba-tiba ketika melihat raja itu sendiri berlari-lari datang bersama permaisuri dan pembantu-pembantu yang terpercaya. Tadinya Swat Hong merasa girang, wajahnya berseri karena dia mengira bahwa ayahnya datang menyambutnya dengan girang melihat dia pulang. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ayahnya sudah tiba di depan mereka, langsung Raja Han Tiong menudingkan telunjuknya ke arah mereka sambil membentak. Manusia-manusia rendah. Kalian masih berani menginjakan kaki di Pulau Es. Membikin kotor pulau ini. Keparat. Ayah. Suhu. Pelak. Pelak. Tubuh Sin Leong dan Swat Hong terguling ketika tangan raja itu dengan kecepatan kilat telah menampar mereka. Dengan alis berdiri Raja Han Tiong menudingkan telunjuknya bergantian ke arah muka dua orang muda yang menjadi kaget setengah mati dan merangkak bangun itu. Jangan sebut aku ayah dan suhu. Kalian berdua telah minggat dengan diam-diam, perbuatan yang tak tahu malu dan mengotorkan nama keluarga Han. Masih berani datang dan menyebut ayah dan suhu kepada aku? Ayah, apa yang terjadi? Mana ibuku? Ibumu seorang yang hina, dan engkau anaknya pun tidak berbeda banyak. Ayah, diam, dan minggat engkau dari sini sebelum kubunuh. Ayah, kalau begitu bunuh saja aku. Aku tidak berdosa. Swat Hong yang berlutut itu menangis sesungguhnya. Bagus. Kau minta mati. Suhu. Suara Sin Leong ini mengandung wibawa sedemikian hebatnya sehingga Han Tiong sendiri sampai terkejut menghentikan langkahnya yang hendak menghampiri puterinya. Sepasang mata Sin Leong mengeluarkan sinar yang luar biasa dan sejenak hati Ong ragu-ragu. Teringatlah dia akan keadaan dahulu ketika anak ajaib ini menyuruhnya menolong De Kuat Lin, menyuruhnya berhenti untuk menguburkan mayat-mayat. Seperti itu pula kekuatan mujizat yang keluar dari sepasang mata itu. Sepasang mata yang sedikit pun tidak membayangkan takut, atau marah, atau kekerasan. Hanya membayangkan kelembutan yang mengharukan. Suhu, harap suhu bersabar dulu. Menjatuhkan hukuman tanpa memberitahu kesalahan orang, sungguh tidak adil sekali.